Nah, jadi setelah kita ngebahas masalah kalimat pasif secara umum, kita punya pembahasan pasif adjektif di sini ya. Oke, mohon maaf sebentar. Suara di samping-samping saya ini terdengar keras nggak ya? Mohon maaf ya. Ini oh nggak juga. Ya baguslah, baguslah. Nah, jadi apa maksudnya pasif adjektif? Maksudnya adalah coba lihat kalimat-kalimat yang ada di situ ya. Jadi ada 4 kalimat di sana. Yang pertama, Amir is young, Susie is pretty, Amir is married, Susie is tired. Perbedaannya seperti yang saya tulis di sini. Kalau yang pertama, ini ya, dua yang pertama ini ya, the first two use adjective. Tapi sisanya itu menggunakan bentuk past participle sebagai adjektif. Artinya, past participle ini juga bisa berarti sebagai atau berfungsi sebagai sebuah adjektif. Ya, Amir kan sudah menikah gitu ya, Susi itu capek gitu ya. Tapi ini kan bukan adjektif yang sesungguhnya, asalnya kan dari kata kerja. Married ini dari marry gitu ya. Tired itu jadi tired. Kenapa bisa seperti itu? Karena ketika Anda menemukan kata kerja yang kayak dua ini ya, ini kan menyebabkan menjadi menikahi gitu ya, ya. Menikahi, membuat jadi capek kayak gitu-gitu kan, melelahkan kayak gitu-gitu kan. Nah, ketika Anda menemukan kata kerja seperti itu, jadikan dia bentuk past participle, maka dia akan berfungsi sebagai adjektif. Bisa berfungsi sebagai adjektif. Oke? Ya. Contoh yang lain. Kalau tadi kan kita ngomongin id ya. Nah, sekarang kita lihat ada tambahan lain yang biasanya sering dipakai secara keliru, yaitu ing. Jadi ing itu kalau ditambahkan kepada sebuah kepada sebuah kata kerja, dia juga bisa merubah arti kata kerja tersebut menjadi sebuah kata sifat, from verb to adjective. However, is it exactly the same with ed? No, unfortunately not. For example, take a look at the examples over there. So we have Jane's job is boring and Jane is bored. Apa perbedaan antara dua kalimat itu? Ayo, apa yo? Bedanya apa yo? Ya, membosankan dan bosan. Gitu ya. Kalau ditambah ing, itu berarti artinya masih aktif. Nih. Kalau bored itu sebenarnya esensi negatif itu lebih kelihatan. Bosan gitu kan. Jadi dibuat bosan oleh sesuatu. Itu pakai ed. Sama kayak yang tadi. Nah, married itu berarti ada yang sudah melakukan melakukan aksi menikah sama si Amir ini gitu kan. Atau tired. Ini kan berarti ada yang membuat Susi jadi lelah gitu kan. Tapi kalau misalnya aku bilang Susi is tired, misalkan aku bilang pekerjaannya dia melelahkan. Jadi kayak gimana? Pekerjaan Susi itu melelahkan. Jadinya apa? Halo? Pekerjaan Susi membosankan. Salah, melelahkan, sorry. Iya, Susie's job is tiring. Exactly. Gitu ya. Artinya kan lebih lebih ke arah pasif gitu kan, membuat jadi capek. Kalau yang ini kan dibuat jadi capek.
Maka meskipun menambahkan ing atau ed itu akan membuat arti kata kerja bisa menjadi kata sifat, tapi artinya tidak sama. Oke? Nah, berikutnya, kalau tadi kan kita sudah bilang passive voice yang biasa aja. Biasa aja. Kalau ini, itu passive voice-nya ada tambahannya. Tambahannya apa? Get. Jadi sebenarnya get ini tambahan yang menyatakan bahwa ketika kita bilang suatu itu pasif, gitu ya, itu ada perubahan sifat di sana. Contohnya, kalau secara umum, untuk kalimat biasa pun ya, dia juga dapat menyatakan hal itu. Eat that soup right now, it's getting cold. Tapi ini kan masih adjektif yang bentuk biasa, sama kayak contoh yang barusan kan. Atau I hope he gets better. Nah, ini kan masih adjektif biasa ya. Coba lihat yang ini. I am getting tired. Atau Sally and Rick got married. Ini artinya ada perubahan status gitu kan. Dari tidak capek menjadi capek dan dari tidak menikah menjadi menikah. Gitu ya. Dan yang kali ini itu bisa diikuti dengan passive voice atau bentuk pasif. Lebih sering disebut past participle gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi adjektif biasa, yang ini adjektifnya dikasih get. Udah gitu aja. Intinya, passive voice itu bisa menempati posisinya kalimat, menempati posisinya kata sifat. Minggu mingpai. Alright. Iya, sedikit lagi sampai akhir dari unit ini. Kalau misalnya kita sudah ngomongin yang positif dari bentuk get ya, ada yang sedikit menarik dengan bentuk negatif dan bentuk kata tanyanya. Misalnya ini, Susi and Susilo did not get married gitu ya. Masih tetap sama kan, tinggal tambahin did not aja. Dan kalau misalnya got, berarti digeser ke sini, sama seperti yang biasa, ya kan? Tapi kalau yang bentuk tanya, coba lihat di sini, when did Susi and Susilo get married? Gitu ya. Basically sih tetap sama kan, sama aja karena get-nya dianggap sebagai kata kerja dan merit-nya dianggap sebagai kata sifat. Jadi jangan mengira oh ini ada dua kata kerja di sini, enggak ya. Merit-nya di sini sudah berfungsi sebagai kata sifat. Sama kayak yang di bawahnya ini. Sama kayak yang di bawahnya ini. Is Anna getting assigned to a new job? Masih ingat kan tadi kita ngomongin job-job itu ya. Terus saya mau bilang, oh enggak, dia tuh enggak di-assign ke sebuah pekerjaan baru. Dia cuma bantu-bantu aja. Maka jadi kayak gini. Anna is not getting assigned to a new job. Sama aja kan? Subjek, to be, bentuk ing, lalu kata kerjanya apa. Kalau not ya ditambahkan setelah to be. So far so good? Bisa dimengerti? Oke. Yang lain bisa ya? Oke. Nah, yang berikutnya ini adalah pembahasan untuk common expressions in passive voice. Jadi selain dia punya fungsi sebagai bentuk sebagai menggantikan posisi kata sifat, dia juga bisa dipakai untuk common expression. Nah, ada common expression apa yang bisa dipakai? Ada lumayan banyak gitu ya. Yang pertama, itu used to. Oh iya, wait sir. Kenapa? Ada apa? Yang lainnya bisa dengar Mbak Mini kah?
Jadi langsung saja, Mbak Mini, betul nggak? Tadi maksudnya gitu ya, mau pakai tag question gitu ya? Mm-mm. Pakai tag question bukan? Materi yang kemarin ya? Sebenarnya sudah mirip, sudah betul gitu ya, hampir betul. Cuman kalau misalnya Anda perhatikan kalimatnya, tadi kan Anda mau nanya, iya, iya kan Ras? Hmm. Belum bayar gitu ya. Berarti kan positif. Maksud saya, questionnya positif karena kalimat utamanya negatif. Kamu belum bayar kan Ras? Gitu kan. Mohon maaf ya Mbak Laras, Mbak Laras mohon maaf jadikan contoh-contoh dulu. Nah, masalahnya kalau sudah bayar, kalimat utamanya kayak gimana ya berarti? You. Oh enggak, betul. Sudah betul, are you? Sudah benar, sudah positif. Kan kalimat utamanya, kamu belum bayar, gitu kan. Itu kayak gimana ya? Coba, kalimat utamanya kalau misalnya di bahasa Inggrisin kayak gimana sih? Iya, kan kamu jadi bilangnya sama Mbak Laras ini ya, Mbak Min. You have not paid the bill, gitu kan? Berarti tag questionnya nanti pasti jadi positif. Tapi, apakah itu pakai are you? Kayaknya enggak deh ya. Pakainya apa? Hmm? No? Nope. Perhatikan, kalau Anda mau bilang sudah, itu berarti Anda harus pakai tense yang apa? Ya, pakai have atau ditambah already lagi juga sudah boleh. Tapi maksudnya gini, jadi kalau misalnya Anda mau menekankan kenyataan bahwa sebuah tindakan itu sudah Anda lakukan, itu Anda bisa pakai perfect tenses. Perfect. Kalau pas, itu berarti si tindakan kejadiannya di masa lalu. Tapi kalau Anda mau menekankan, oh itu loh sudah terjadi, gitu ya. Pakailah perfect tense. Itu gunanya perfect tense. Yang tadi dipakai sama Mas Ijo. Have you paid? Ya kan? Nah, karena itu perfect tense, maka nanti ketika jadikan tag question, yang dipakai itu juga kata kerja bantunya. Lah kata kerja bantunya kalimat perfect apa ya? Nggak apa deh, ini kita luangkan waktu untuk had atau lebih tepatnya adalah have. Ini kan? Tepatnya adalah have. Ini kan? Iya. Ups. Makanya, alah. Nanti ketika Anda mau menuliskan jawabannya, kalau pakai question tag, yang dipakai juga have-nya ini. Jadinya, yang paling benar adalah you have not paid the bill. Have you? Kayak gitu doang sih sebenarnya. Haha. Jelas gak sampai sini? Tag question yang minggu lalu. Wah, ini berarti PR-nya tag question perlu ditambah ya? Atau dibikinin quiz aja?
Bagusnya kayak apa? Yang pasti enak. Kalau itu nanti PR-nya diselesaikan dulu deh. Coba kita tentukan ada tugas atau enggak melihat dari kondisi hari ini ya. Kenapa? Karena kondisi hari ini kita belum selesai satu materi. Jadi ini coba kita selesaikan dulu satu modul ya. Jadi ini kita kembali ke sini dulu. Masih ingat kan tadi kita ngomongin masalah pasif-pasif ya. Jadi kalau untuk yang pasif-pasif itu ada variasi penggunaan, yaitu ketika dia dipakai tidak dalam kalimat pasif, tapi sebagai misalkan di sini ya, sebagai adjektif kayak gitu. Nah, kalau ini itu adalah contoh di mana ketika dijadikan adjektif, dia harus diikuti oleh sebuah preposisi. Itu ya. Jadi misalnya Anda mau bilang, saya bosan, kan bilangnya kayak tadi ya, I am bored. I am bored atau I am boring kalau saya bosan? If I want to say, oh my god, this movie is so bad, I am bored. Bored sama. Ya, itu ya. Jadi nanti kalau misalnya saudara-saudara bilang, saya bosan banget, sudah nggak boleh lagi bilang I am boring, okay? That's like you're you're making fun of yourself when you say something like that. Itu anda mengejek diri sendiri kalau misalnya Anda bilang I am boring, okay? Anyway, kalau misalkan, oh tuh, abis Mas Dedi bilang Laras langsung offline deh. Abis kalau misalkan saya bilang saya bosan, ya. Misalkan saya mau lanjutin, saya bosan sama filmnya. Nah, itu Anda bisa pakai with atau by. Ya, I'm bored with, I'm bored with you, misalnya kayak gitu. Bisa dimengerti sampai sini? Bisa. Oke. Okay. Ya, nggak apa-apa. Selama Anda masih punya kemauan untuk ngirim, saya tunggu aja. Asal jangan terlalu lama ya. Oke, kita lanjutkan yuk ya. Slide terakhir untuk masalah passive sentences.